Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah atas limpahan nikmat, karunia dan hidayahnya, kembali kita bisa bersua dalam kajian singkat pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang penuh dengan berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap Allah curahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tugas utama orang tua adalah menyelamatkan, berusaha untuk menyelamatkan keluarganya, istri dan anak-anaknya dari api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Inilah tugas utama, tugas mulia setiap pemimpin keluarga, khususnya para suami, para bapak-bapak sekalian. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengenalkan, mengajarkan keyakinan akidah, makna dua kalimah syahadat kepada keluarga, anak-anak kita, tentu hal terpenting berikutnya adalah bagaimana kita bisa dan mampu mengantarkan anak-anak kita menjadi ahli sholah, menjadi penegak sholat, menjadi orang-orang yang menjaga sholatnya. Karena sebagaimana kita pahami bahwa sholat, yakni sholat 5 waktu, adalah rukun Islam yang kedua, pilar utama dari ajaran Islam. Disitulah letak harmonisnya hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi tugas mulia, tugas utama pemimpin keluarga, orang tua, mengantarkan keluarganya, anak-anaknya, bahkan keturunannya menjadi orang-orang yang menegakkan, mendirikan, sekaligus menjaga sholat. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Thaha ayat 132, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha."
dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk menegakkan sholat, untuk melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah engkau dalam mengerjakannya, dalam melaksanakannya. Ayat ini jelas sekali memerintahkan kepada kita semua, para pemimpin, keluarga, orang tua, untuk memerintahkan anak-anak kita, keluarga kita menegakkan sholat. Tentu tidak sekedar memerintahkan, karena sholat butuh ilmu, butuh tata cara. Maka kita harus mengajarkannya. Ini tugas orang tua, tugas seorang suami, mengajarkan bagaimana istrinya bisa sholat dengan baik, mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana bisa sholat dengan baik. Ini tugas utama. Jadi bukan kewajiban ustadz atau guru, tapi yang paling bertanggung jawab adalah orang tua. Apalagi seorang bapak. Baru sekiranya seorang bapak kurang mampu dalam hal itu, maka dia harus minta bantuan orang lain agar keluarga, anak-anaknya bisa memahami sholat dengan baik. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat ini menjadi ciri utama anak itu soleh apa tidak. Dibukti tanda kalau anak-anak kita itu soleh, salah satunya yang paling utama adalah mereka menjaga sholat. Mereka mampu melaksanakan sholat dengan baik tanpa harus dipaksa-paksa, tetapi sudah menjadi kesadaran, bahkan menjadi kecintaan, kerinduan untuk selalu melaksanakan sholat. Inilah tugas utama, tugas mulia kita orang tua. Bagaimana mengantarkan anak-anak kita menjadi cinta dengan sholat, rindu dengan sholat, bersegera menuju musola, menuju masjid ketika azan dikumandangkan. Ini salah satu ciri utama. Anak itu soleh, dia ringan, mudah melaksanakan sholat. Ini cara yang paling gampang untuk menilai anak-anak kita ini soleh apa tidak. Tentu ada parameter yang lainnya. Tapi paling gampang adalah, dan ini akan menjadi kebahagiaan siapapun orang tua, kalau melihat anak-anaknya mudah sekali melaksanakan sholat, ringan melaksanakan sholat, khusyuk sholatnya. Orang tua manapun akan merasa bahagia kalau melihat anaknya seperti itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah ciri utama anak itu soleh apa tidak. Lihat sholatnya. Ya, lihat sholatnya. Apalah artinya anak ini berprestasi tinggi, nilainya bagus, yang mahasiswa IP-nya tinggi dan lain sebagainya, kalau ternyata dia abai lalai dengan sholat, tentu ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Ya, tentu alangkah indahnya kalau anak-anak kita memiliki prestasi dan diiringi dengan kekuatan, kecintaan dengan sholat. Maka jangan lupa para orang tua terus mengingatkan anak-anaknya untuk terus menegakkan sholat. Apapun kewajibannya, apapun tugas yang lainnya, kegiatannya, jangan lupa sholat adalah parameter utama kesolehan seseorang. Dan dia sumber kebaikan, kebahagiaan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Para pendiri sholat, penegak sholat hatinya tenang, tentram, dia memiliki energi spiritual, dia memiliki perisai dari perbuatan keji dan mungkar. Dan kelak di akhirat tentu pahala sholat, nilai dari sholat yang pertama kali akan dihisab. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi penegak pendiri sholat?
Tentu yang pertama dan utama adalah bagaimana kita mampu mengajari mereka tentang sholat, tata caranya, syarat rukunnya, keutamaannya. Menanamkan kepada mereka bahwa sholat ini sebuah kewajiban. Kalau tidak kita lakukan, sholat 5 waktu ini adalah dosa besar. Pahalanya di sisi Allah sangat besar. Kita sangat butuh dengan sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, pemirsa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa sedini mungkin anak itu kita ajak untuk latihan sholat. Di samping kita ajari, kita ajak mereka untuk praktek. Oleh karena Rasulullah SAW memerintahkan kita, ajaklah anak-anak kalian untuk sholat ketika masuk usia 7 tahun. Terus 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, masuk 10 tahun kok masih bandel sholat. Melaksanakan sholat, kita boleh menghukumnya. Tentu hukuman yang mendidik. Jadi mengajak sedini mungkin, ini cara yang kedua agar anak-anak kita menjadi ahli sholat. Yang ketiga, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita orang tua harus mampu menjadi contoh, teladan yang baik. Karena kebiasaan anak-anak itu adalah meniru. Dan apa yang dia lihat akan dia tiru, akan dia nilai. Kalau kita sebagai orang tua mampu bisa memberi contoh anak-anak kita untuk menegakkan sholat, kita juga rajin ke masjid mushola untuk jamaah, insya Allah dengan sendirinya anak-anak kita akan mengikuti jejak langkah kita, karena kita cinta sholat. Kalau kita rajin bangun malam, insya Allah anak kita akan mengikuti kita. Minimal akan terpatri dalam hati benaknya, bapak saya, ibu saya sering bangun malam untuk sholat malam. Kalau contoh ini tidak ada, mau mencontoh siapa anak-anak kita? Kalau kita tidak rajin ke masjid, ke musola, lantas kemudian kita marah-marah memerintahkan anak kita untuk rajin ke musola, tentu ini tidak tepat. Bisa jadi anak sekarang akan berbalik membantah kepada kita. Bapak, ibu tidak ke masjid, kenapa suruh saya ke masjid? Jangan sampai kita menjadi orang yang jargoni. Bisa ngajar, bisa menyampaikan, tapi diri kita sendiri tidak ngelakoni. Nah, ini tidak mendidik hal seperti ini. Susah anak-anak kita akan menjadi ahli sholat kalau kita tidak mampu menjadi contoh. Yang keempat, yang terakhir, pemirsa jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an ada doa, dan doa ini diamalkan oleh seorang nabi yang sangat terkenal dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim. Doa ini ada di dalam surat Ibrahim ayat 40. Doa ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim dan diwariskan kepada kita semua. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat dan anak cucuku, ya Allah. Jadikanlah aku dan anak cucuku menjadi penegak pendiri sholat. Doa menjadi ujung tombak dalam setiap harapan cita-cita kita. Jangan lupa berdoa. Seorang nabi, Nabi Ibrahim, mencontohkan kepada kita, mendoakan anak, tidak hanya anak, tapi anak, cucu, keturunan, semua menjadi ahli sholat. Masya Allah. Kalau kita mendambakan anak-anak kita mudah, ringan melaksanakan sholat, menjadi anak yang soleh, jangan lupa, doa ini kita ulang-ulang, kita perbanyak dengan sungguh-sungguh. Mohon pada Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Inilah amalan. Doa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Insya Allah, dengan 4 hal ini, kita akan mampu mengantarkan anak-anak kita menjadi ahli sholat. Penegak, pendiri sholat, penjaga sholat. Pertama, kita ajarkan kepada mereka tata cara, hukum, serta keutamaan sholat. Kedua, kita ajak mereka dari sedini mungkin, dari semenjak kecil. Ini akan menancap kuat dalam hati sanubarinya. Yang ketiga, kita harus mampu menjadi contoh para orang tua.
Yang keempat, doa. Doa. Ya. Jangan nunggu anak itu lahir. Dalam kandungan pun, misalnya kita baru mau punya anak, kita doakan, Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbi ja'alni muqimas shalati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang menegakkan salat. Insyaallah dengan 4 hal ini, anak-anak kita akan menjadi generasi yang soleh, yang cinta dengan salat, sehingga mendapatkan ketenangan, ketentraman, kesuksesan, baik dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.